Nah, pemberian imunisasi itu bertujuan agar kita tuh terlindungi dari penyakit menular. Imunisasi itu bekerja dengan cara merangsang sistem kekebalan tubuh agar dapat mengenali dan melawan patogen tertentu, sehingga bila suatu saat kita tuh terpapar suatu penyakit, kita tidak akan sakit atau hanya akan mengalami sakit ringan. Selanjutnya, provinsi dan kabupaten, kemudian Organisasi Kesehatan Dunia, dan juga UNICEF. Pada putaran pertama imunisasi dimulai pada tanggal 15 Januari 2024 dan putaran kedua pada tanggal 19 Februari 2024. Hingga terakhir pada tanggal 5 Maret 2024, sekitar 8,7 juta anak itu berusia 0 sampai 7 tahun di wilayah-wilayah yang sudah saya sebutkan sebelumnya itu menerima dua. Akan menyebutkan beberapa kelebihan. Yang pertama, efisiensi yang cukup tinggi. Efisiensi dinilai dari berapa besar persentase anak-anak yang mendapatkan imunisasi lengkap. Kenaikan dari 84% pada tahun 2019 menjadi 94,9% pada 2022 menunjukkan bahwa upaya yang efektif meningkatkan cakupan. Yang kedua, mengurangi penyebaran penyakit menular. Imunisasi dapat mencegah individu dari terkena belum optimal. Sekitar 240.000 anak-anak di Indonesia belum mendapatkan imunisasi yang cukup lengkap, sehingga mereka berada pada risiko tinggi terkena penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Yang kedua, penghambatan upaya pengendalian penyakit. Kurangnya cakupan imunisasi memperlambat upaya dan memperlambat pemerintah dan organisasi kesehatan untuk mengendalikan dan mengeliminasi penyakit menular. Yang ketiga, resiko penyakit serius. Anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi rentan terhadap penyakit serius yang sebenarnya bisa dicegah dengan meningkatkan potensi ancaman bagi kesehatan mereka dan masyarakat. Dan yang keempat, biaya kesehatan yang lebih tinggi. Penyakit yang bisa dicegah melalui imunisasi dapat menyebabkan peningkatan biaya kesehatan karena pengobatan dan penanganannya lebih mahal dibandingkan dengan pencegahan vaksinisasi. Kekurangan selanjutnya adalah faktor penyebab ketidaklengkapan imunisasi, yaitu kurangnya akses terhadap pelayanan imunisasi khususnya daerah terpencil, lalu ada rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya imunisasi dan kekhawatiran terhadap efek samping vaksinasi tersebut. Kekhawatiran tersebut tertimbul karena adanya minimnya informasi tentang pentingnya vaksinasi masyarakat. Lalu yang selanjutnya ada kurangnya edukasi dan akses layanan. Diperlukan peningkatan edukasi masyarakat serta perluasan akses pelayanan imunisasi untuk memastikan semua anak terlindungi dan mencapai kekebalan tubuh yang efektif. Ada politik kesehatan dari sisi demokrasi dan politik, yaitu akses yang merata. Dalam demokrasi, sudah tugas pemerintah untuk memastikan akses terhadap pelayanan kesehatan adil dan merata termasuk imunisasi. Namun, nyatanya masih banyak daerah-daerah terpencil yang tidak mendapatkan akses yang adil ke pelayanan kesehatan termasuk imunisasi. Money politik Indonesia. Yang pertama itu, money politik Indonesia itu bisa mempengaruhi distribusi imunisasi yang tidak adil dan merata. Money politik itu dapat menyebabkan distribusi imunisasi yang tidak adil. Misalnya ada beberapa daerah yang saat itu ada kepentingan politiknya, biasanya akan lebih diperhatikan penyelenggaraan imunisasinya. Sedangkan daerah lain, biasanya daerah terpencil yang tidak ada kepentingan politiknya, itu biasanya imunisasinya tidak terlalu diperhatikan. Kemudian kebijakan imunisasi yang tidak efektif. Nah, penyelenggaraan kebijakan imunisasi kan pasti memerlukan dana yang cukup besar. Nah, kebijakan imunisasi ini seringkali dikarenakan money politik, kebijakan imunisasi itu dibuat dengan tidak memperhatikan efektivitas untuk kepentingan pribadi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Di sini saya akan menyimpulkan materi dari apa yang sudah dipaparkan oleh teman-teman saya. Nah, di sini kebijakan penyelenggaraan imunisasi itu telah diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada nomor 12 tahun 2017 yang bertujuan agar kita tuh terlindung dari penyakit menular dan telah mencapai keberhasilan di tahun 2022 di angka 94,9%, yang berarti bahwa pemerintah itu telah mengerahkan upaya yang cukup efektif. Namun masih ada tantangan seperti cakupan yang kurang luas, efek samping dari imunisasi, biaya, bahkan akses yang masih harus kita perhatikan. Lalu perlu diperhatikan juga bahwa kebijakan penyelenggaraan imunisasi sangat dipengaruhi oleh dinamika politik, kesehatan, dan money politik.
Baik, setelah berada di kesimpulan, kelompok kami akan membuka sesi bertanya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Kelompok 2, di sini saya izin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya tingkat keberhasilan dari vaksin ini atau tingkat keefektifan dari vaksin ini tinggi sekali. Namun, apakah ada contoh kasus di mana vaksin ini tidak berjalan efektif atau tidak berjalan sesuai dengan fungsinya? Terima kasih. Nama saya Rada Saila dari kelompok 5. Saya ingin bertanya mengenai tingkat keefektifan terkait kebijakan imunisasi juga seperti yang disampaikan oleh Rida. Saya ada membaca dari sebuah artikel bahwa kebijakan imunisasi ini pernah mengalami kegagalan pada tahun 2016 dan itu menjadi bumerang. Nah, bagaimana tanggapan dari kelompok 1 terkait bumerang yang terjadi pada kegagalan yang terjadi dari adanya kebijakan imunisasi pada tahun 2016 lalu, seperti itu. Nama saya Alicia Indri Shalomita Iman. Saya dari kelompok 4. Kalau dilihat dari fenomena penyakit COVID-19 kemarin, itu kan banyak penolakan dari masyarakat ya, apalagi banyak masyarakat juga yang percaya kalau misalnya COVID-19 itu nggak nyata, itu cuman Nah, bagaimana penanganan terhadap kasus penolakan vaksin yang terjadi di beberapa komunitas, khususnya kasus COVID-19 kemarin? Oke, biar kembali sekali ya. Berakhir pula presentasi mengenai kebijakan penyelenggaraan imunisasi yang diterapkan di Indonesia. Jika ada kekurangan atau salah kata dari kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus ya untuk kelompok kami. Baik, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan pertama dari Alicia, fenomena COVID-19 banyak terjadi penolakan dan banyak yang percaya bahwa itu cuma isu. Bagaimana penanganan yang dilakukan pemerintah untuk tetap melakukan vaksinasi ketika masa COVID-19? Jadi sebelumnya harus diketahui dulu bahwa ada beberapa alasan masyarakat itu tidak ingin melakukan vaksinasi. Yang pertama itu ada isu bahwa vaksinasi COVID-19 itu haram. Jadi solusi dari pemerintah itu pemerintah menggandeng MUI untuk berangkat ke Cina dan hasilnya adalah MUI menyatakan bahwa vaksin COVID-19 itu halal. Kemudian ada juga tadi dibilang bahwa banyak yang percaya bahwa itu cuma isu. Jadi bagaimana pemerintah menangani isu tersebut adalah pemerintah itu memberikan solusinya pada Rabu tanggal 13 Januari 2021. Orang pertama yang melakukan vaksinasi itu adalah Presiden Joko Widodo sehingga diharapkan masyarakat itu bisa percaya bahwa ini vaksinasi itu aman dan bukan hanya sekedar isu. Kemudian ada juga alasan lain itu bisa karena kurang informasi, dan solusi yang diberikan pemerintah adalah pemerintah telah melaksanakan banyak sekali webinar dan sosialisasi terhadap untuk vaksinasi COVID-19. Kemudian juga ada penanganan terakhir yaitu tuh dipersulitnya akses jika tidak melakukan vaksinasi COVID. Seperti yang kita ketahui ketika vaksinasi COVID kemarin itu ada beberapa kegiatan yang hanya bisa dilakukan jika kita mendapatkan sertifikat vaksin, seperti kepergian ke mall, ke luar negeri, atau pelayanan administrasi. Itu kan kita tidak bisa melakukan hal tersebut kalau misalnya tidak ada sertifikat vaksin. Sekian. Selanjutnya, pembuka dari pertanyaan kedua adalah tingkat keberhasilan vaksin dalam imunisasi ini sangat tinggi. Contohnya adalah dari tahun 2019 itu 84% mengalami kenaikan menjadi 94,9% pada tahun 2022. Nah, pertanyaan dari Rinda itu adalah contoh kasus di mana vaksin ini tidak berjalan dengan fungsinya. Dalam hal ini mencakup vaksin yang tidak efektif. Ada kasus di mana vaksin tidak efektif karena vaksin itu sendiri tidak dikembangkan dengan baik atau tidak sesuai dengan strain patogen yang beredar. Contohnya dari dalam hal ini adalah beberapa vaksin melawan penyakit seperti virus
virus dengue, yaitu virus yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti, di mana karena selama ini penjagaan virus tersebut hanya dilakukan dengan pengendalian vektor saja. Jadi pengaktivitasnya itu dapat bervariasi tergantung senotip yang dominan di suatu daerah. Jadi berbagai jenis virus dengue ini masih dalam uji klinis. Contohnya adalah jenis vaksin yaitu inactivated virus, di mana vaksin tersebut masih dalam uji klinis. Jadi pemantauan efektivitas vaksin dalam populasi yang berbeda itu sangat penting. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, Baik, kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Rodwa yang membahas tentang tingkat keefektifan. Rodwa mengatakan bahwa kebijakan imunisasi ini pernah mengalami kegagalan pada tahun 2016. Jadi Rodwa bertanya bagaimana pendapat dari kami. Baik, kami akan menjawab. Kegagalan dari vaksin ini menunjukkan perlunya peninjauan yang lebih dalam terhadap kebijakan serta pendekatan vaksinisasi yang digunakan. Meskipun vaksin polio ini telah terbukti sangat efektif, namun masih ada hal yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan lagi, terutama pada virus polio yang kedua yang masih beredar dan menandakan bahwa kekurangan dalam peralihan dari vaksin oral ke vaksin inaktif. Kegagalan ini juga menggarisbawahi bahwa pentingnya pemantauan serta penyesuaian berkelanjutan dalam program vaksinasi global untuk memastikan bahwa strategi tidak hanya mengatasi penyakit tetapi juga menghindari dari efek sampingnya serta menghindari masalah baru yang akan muncul di kemudian hari. Lalu, koordinasi serta respon terhadap wabah serta mempertimbangkan bagaimana pendekatan yang lebih holistik dan adaptif untuk memastikan keberhasilan supaya pemberantasan penyakit. Baik, terima kasih. sekian jawaban dari kelompok kami ya. Semoga jawaban dari kami dapat menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.